Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Purnama. Beliau juga nanti bikin bisa menambahkan ya. Ada juga dari Pak Kholi tadi ya, dari Syariah Community. Mudah-mudahan Syariah Community selalu memberikan inspirasi buat masyarakat Indonesia, khususnya bagi kaum muslimin muslimat, karena tidak henti-hentinya saya lihat setiap hari memberikan dakwah. Ini sangat luar biasa. Inilah namanya dakwah digital yang benar-benar direalisasikan oleh teman-teman dari Syariah Community ini. Mudah-mudahan menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang fikih dakwah di era digital. Tadi sudah diawali oleh Ustadz Purnama, bahwa memang saat ini kita berada di zaman yang sangat maju sekali perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Satu sisi perkembangan itu memberikan peluang bagi kemajuan dakwah, tetapi di sisi lain juga memberikan tantangan ya, bukan petaka menurut saya, tapi tantangan untuk menghadapi dinamika perubahan yang begitu pesat. Nah, karena itu menurut saya fikih dakwah ini perlu kita ketahui di zaman yang serba cepat saat ini. Bagaimanakah sebenarnya aturan dakwah? Meskipun dakwah itu niatnya mulia, seperti disebutkan dalam Al-Quran, memang dakwah ini adalah tugas kita semua. Dalam surah Ali Imran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendalah ada sebagian di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan, ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf, menjuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Apabila mereka itu mampu melaksanakan, wa ulaikumul muflihun, merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, nanti mudah-mudahan di sini dari Syariah Community bisa bantu share, kalau tidak bisa mungkin kita melalui lisan saja, berarti kalau tidak bisa, ini bisa dibantu di share. Nah, fikih dakwah di era digital. Ini mungkin yang pertama, memang tema fikih, dengan tema dakwah ini memang jarang ya kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema fikih dengan dakwah ini, karena biasanya fikih itu sering disebutkan misal fikih sholat, kemudian fikih ibadah, fikih siasah. Tapi sebenarnya di dalam dakwah juga membutuhkan namanya fikih dakwah. Karena itu pada awal ini saya akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan fikih, kemudian apa yang dimaksud dengan dakwah, baru kita nanti gabungkan supaya pemahaman kita utuh terkait dengan apa yang dimaksud dengan fikih dakwah itu. Pertama, fikih. Sebenarnya fikih itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari, fikih itu ya artinya bahasa sederhananya ya hukum, ya hukum syariat, hukum syariat. Tapi sebenarnya ada juga yang mengartikan fikih itu juga al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah, yaitu pengetahuan tentang tingkat zon tentang hukum syar'i yang bersifat yang bersifat perbuatan praktis, karena fikih ini praktis, yang diusahakan dari dalil-dalil yang sifatnya tafsili. Nah, karena itu kalau kita mengambil dari sini fikih itu misal hukum syariat. Sedangkan dakwah, kalau dakwah itu diambil dari kata da'a, kemudian yada'u, dakwatan, itu artinya kalau secara bahasa itu artinya menyeru, mengajak, memanggil. Jadi kalau kita ajak orang lain ke jalan kebaikan, ada ketentuan hukum syariatnya atau fikihnya. Hukum fikihnya itu ada. Jangan sampai terlalu kita semangat sekali ingin mengajak orang kepada jalan kebaikan, tetapi cara kita salah. Karena itu
Islam itu adalah salah satu agama yang selalu mengedepankan antara wasilah dengan maqasid itu harus sesuai. Makanya di dalam kaidah usul fikih itu dikatakan lil wasail hukmul maqasid. Dalam artian wasilah itu harus sama dengan tujuan kita. Jangan niat kita yang mulia ingin mengajak orang, merubah orang ke jalan Allah, mengajak orang menuju kepada jalan Allah, jalan Tuhan, tetapi cara kita salah. Inilah yang saat ini menurut saya bisa kita sama-sama saksikan bersama. Niat teman-teman itu mulia, ingin ngajak orang ke jalan yang ma'ruf, jalan khair, tetapi metodenya salah. Karena itu penting menurut saya fikih dakwah ini perlu kita ketahui. Apalagi dakwah itu menjadi kewajiban ya bagi kita semua. Jadi kalau digabungkan dengan fikih dakwah itu bisa kita pahami dengan ketentuan-ketentuan syara atau hukum yang berhubungan dengan semua aktivitas dakwah dalam upaya mengajak orang ke jalan Allah. Jadi kalau bahasa umumnya seperti itu ya. Fikih dakwah itu ketentuan-ketentuan syara, hukum yang berhubungan dengan semua aktivitas dakwah dalam upaya mengajak orang ke jalan Allah. Kenapa materi ini penting? Saya rasa jarang sekali yang mengangkat tema ini tentang tema dakwah ini. Padahal ini sangat penting sekali, apalagi di zaman serba terbuka saat ini. Semua orang bisa memberikan informasinya, semua orang bisa memberikan ilmunya, tetapi tidak sedikit orang yang mengetahui bagaimana cara menyalurkan ilmunya. Nah, ini supaya kita jangan salah arah, supaya Islam itu tidak dikenal kaku, rigid oleh orang lain, oleh ulah aktivitas seorang penyeru agama yang salah. Karena itu ini menurut saya yang perlu kita galakkan. Pentingnya namanya fiqhud dakwah. Dakwah itu sendiri tadi sudah saya sampaikan secara bahasa artinya menyeru, mengajak. Sedangkan kata dakwah ini banyak sekali dalam Al-Quran. Saya kutip misalnya dari Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam Al-Mu'jam Al-Faras li Alfazil Quran, tidak kurang dari 215 kali kata dakwah itu diulang. Banyak sekali. Salah satunya tadi wal taqum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kemudian dalam An-Nahl ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah, itu secara bahasa. Menurut Abdul Karim Zaidan itu beliau sangat konsen sekali dalam dakwah, sering sekali bukunya dalam Usulul Dakwah mengatakan yang dimaksud dengan dakwah itu adalah mengajak kepada agama Allah. Ya, agama Allah itu Islam. Sedangkan ada juga mengatakan dakwah itu adalah peningkatan iman. Tetapi nanti dakwah juga ada pemaknaan yang lebih baru lagi makna dakwah itu. Dakwah itu artinya adalah sebuah peradaban, taqaddumul hadar. Makanya saya tertarik dengan pernyataan dari Wahbah Zuhaili itu. Teman-teman mudah-mudahan bisa mencerna. Pernyataan dari Dr. Wahbah Zuhaili, kata beliau, dakwah itu mengandung dua makna. Ya mungkin selama ini kita pahami dakwah itu orang supaya masuk Islam. Ya. Tapi ternyata kata Dr. Wahbah Zuhaili itu mengatakan ada dua. Pertama adalah i'marul kaun. I'marul kaun artinya memakmurkan dunia ini, atau juga disebut dengan taqaddumul hadara. Jadi dakwah itu adalah harus memakmurkan dunia. Kita harus rubah segmentasi dakwah kita yang mungkin tidak hanya sifatnya dalam tanda kutip ya, sifatnya ukhrawi dalam tanda kutip akhirat, tetapi dakwahnya harus lebih menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga Islam menjadi agama Islam menjadi sebuah peradaban itu bisa lahir kembali, ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kata Wahbah Zuhaili itu adalah al-inayah bil insan, yaitu memanusiakan manusia. Jadi dakwah itu adalah untuk memakmurkan manusia. Karena itu tadi sudah disinggung oleh Ustadz Purnama itu bahwa banyak sekali sekarang dakwah juga karena bebasnya teknologi, bebasnya informasi dan komunikasi. Jadi paham-paham juga masuk ke dalam melalui platform digital ini. Padahal esensi dakwah itu adalah untuk memanusiakan manusia atau civilization, peradaban. Inilah yang saat ini kalau dakwah kita pahami seperti ini. Pertama adalah taqaddumul hadara, yang kedua adalah dakwah kita pahami sebagai upaya untuk mencetak karakter-karakter manusia yang bermoral. Saya rasa
gak ada istilahnya Islam itu akan dianggap sebagai secara sepihak oleh orang lain. Karena itu mudah-mudahan lagi sekali pada momen puasa Ramadan kali ini dakwah kita itu lebih dianggap humanis ya, lebih memanusiakan manusia. Nah, apalagi ya, oke, nanti ini karena saya acak saya nyampein, mungkin nanti bisa lihat di di PowerPoint ya bagi yang ingin tertarik. Di dalam Al-Quran itu kemudian yang membuat dakwah itu semakin menjamur saat ini karena dia menganggap dirinya memiliki kewajiban untuk berdakwah. Nah, makanya di dalam tema fikih dakwah ini ada beberapa nanti akan kita bahas. Pertama adalah kewajiban berdakwah itu. Di dalam fikih dakwah itu adalah ada pembahasan tentang kewajiban berdakwah. Apakah dakwah itu diwajibkan bagi seluruh umat Islam atau tidak? Nah, apakah dakwah itu bersifat individu fardu ain kalau dalam bahasa fikihnya ya? Coba kita lihat Al-Quran yang tadi saya baca di dalam Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 104. Allah berfirman, wal takum, dan hendaklah wal takum minkum, hendaklah sebagian di antara kalian minkum yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Nah, ayat ini ingin saya kupas sedikit sebelum nanti saya masuk ke bagaimana dinamika di dalam dakwah digital. Nah, hendaklah ada sebagian di antara kalian yang menyeru kepada kebajikan. Nah, lalu kemudian para ulama setidaknya terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan dakwah itu adalah sifatnya adalah fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Ya. Ada yang mengatakan sifatnya adalah kolektif karena kata min di situ, wal takum minkum. Salah satu yang mempunyai pandangan seperti ini mungkin ada di share di bawah Ustadz Purnama ya, di bawah lagi masih ada itu hukum berdakwah saya buat. Pertama adalah fardu kifayah. Berdasarkan Quran surah Ali Imran ayat 104 itu, salah satu yang memiliki pandangan seperti itu ada namanya Jalaluddin As-Suyuti dan juga Muhammad Al-Qurtubi. Al-Qurtubi mengatakan kata min di situ, jadi tidak semua orang memiliki beban untuk melaksanakan dakwah. Karena minnya bermakna litaba'id, bermakna sebagian. Ini menurut pandangan salah satu adalah Jalaluddin As-Suyuti dan juga Muhammad Al-Qurtubi. Kenapa? Karena yang berdakwah, kata beliau, adalah hanya yang memiliki kewajiban ilmu pengetahuan, yang punya ilmu, ulama dalam hal ini. Dalilnya tadi, kata min itu. Nah, tetapi ada juga yang memahami dakwah itu sifatnya fardu ain, bukan kolektif, tapi sifatnya adalah individu. Kenapa? Salah satunya adalah pandangan dari Muhammad Abdi. Kata beliau, tidak mesti ulama itu yang memberikan dakwah. Setiap muslim, kata beliau, setiap muslim tidak jahil terhadap apa yang diwajibkannya. Artinya setiap muslim mengetahui apa yang diwajibkannya, karena itu dia berhak untuk menyampaikannya. Kata min di situ, kata beliau, bukan bermakna lil tabaid, tetapi bermakna lil bayan. Fungsinya adalah untuk menjelaskan. Orang bisa berdakwah melalui keahliannya. Nah, karena itu menurut saya, kemudian kalau menurut saya dua-duanya, ada saatnya dakwah itu sifatnya kolektif, ada dakwah itu sifatnya adalah individu, fardu ain. Ada kalanya fardu kifayah itu kewajiban kolektif dalam tertentu, misalnya membentuk seseorang khusus dalam bidang dakwah, jadi dibuat cetak membentuk orang-orang khusus dibentuk untuk mengasah di bidang tertentu. Jadi ini butuh dai-dai tertentu. Tetapi ada kalanya bersifat individu, yakni kewajiban bagi setiap manusia, karena dakwah itu adalah tidak hanya dalam hal ibadah hukum formal ya, tapi kebaikan universal. Makanya ud'u ila sabili rabbik. Ud'u ila sabili rabbik, serulah seseorang ke jalan Tuhanmu. Di sini para ulama ada yang mengatakan Islam dalam arti agama, tetapi ada yang mengartikan jalan Allah, jalan Tuhan yang sifatnya adalah kebaikan universal. Jadi ada kalanya sifatnya individu, yakni kewajiban seseorang muslim sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Ada seorang pedagang, dia bisa berdakwah melalui dia seorang pedagang. Ada seorang dosen, dia bisa memberikan dakwahnya dengan para mahasiswanya.
seorang politisi, seorang politikus, dia bisa memberikan dakwahnya kepada jajarannya dan seterusnya. Jadi dakwah itu bisa dilakukan oleh individu-individu. Jadi berdasarkan Quran surah Al Imran ayat 104. Nah, yang sering orang salah paham kadang kebalik, yang dia bukan ahlinya kemudian menyampaikan. Nah, ini yang kita lihat nanti dalam dunia digital. Jadi di digital itu fatwa itu bertebaran di mana-mana. Yang bukan ahli fikih pun berbicara tentang fikih. Yang bukan ahli hadis berbicara tentang ahli hadis, sehingga masyarakat menjadi bingung ya. Nah, itu salah satu poin pembicaraan di dalam fikih dakwah, yaitu hukum berdakwah itu. Nah, kemudian adalah ada kewajiban juga yang dibicarakan juga di dalam fikih dakwah juga nanti adalah tentang kewajiban juru dakwah, mana yang dilarang dan mana yang dibolehin. Jadi kewajiban juru dakwah itu secara umum adalah satu, ini adalah yang harus dipahami, memahami materi dakwah, maddah. Jangan sampai seorang dai-nya tidak tahu apa yang dia sampaikan. Ini bisa merusak makna dari dakwah. Banyak kita lihat sekarang khususnya di dalam kerangka dunia digital ya, orang bukan backgroundnya seorang ustadz atau bukan seorang backgroundnya ini, dia boleh saja menyampaikan, tetapi kalau bukan berdasarkan spesifik tertentu, seharusnya dia tidak menyampaikan. Kemudian selanjutnya adalah seorang dai juga harus memahami kondisi lingkungan masyarakatnya. Khatibun nas ala qadri uqulihim, katanya. Sampaikanlah kepada seseorang itu berdasarkan bahasa mereka, akal mereka. Dai yang bagus itu adalah dia mengetahui mapping dakwahnya, dia tahu. Dia mau dakwahi siapa, dia tahu. Sehingga penyakit dari mada'unya dia pahami. Jadi sangat dipentingin untuk, misal kita ingin berdakwah di dunia digital. Kita tahu sekarang di dunia digital ini karakternya begini, dan dia butuh materi seperti ini. Permasalahan yang dihadapi oleh dunia digital seperti ini. Ketika itu kita mampu mengemas kemudian materi yang cocok buat mereka. Karena itu kemudian nanti di akhir dari slide saya, makanya salah satu yang cukup menonjol itu misalnya yang lahir dari dunia digital seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, kemudian Gus Baha. Menurut saya Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad itu adalah produk-produk dakwah digital. Karena mereka dikenal oleh publik bukan melalui televisi, tapi dikenal melalui dunia digital seperti YouTube dan sebagainya. Ini menarik sekali. Justru dari situ kemudian masyarakat berbondong-bondong. Makanya nanti saya akan tampilkan berapa jumlah subscribe dan juga berapa tingkat minat dari penonton Ustadz Abdul Somad, Ustadz seperti itu. Karena beliau mengetahui kondisi masyarakat dan juga didukung oleh perangkat digital. Nah, kemudian selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang dimengerti. Bahasa yang dimengerti maksudnya apa? Ya bahasa-bahasa, kalau kriteria bahasa digital itu adalah bahasanya santai. Santai, tetapi dalam satu sisi ada pesan yang tersimpan di situ. Ini yang harus dipahami oleh seorang dai yang ingin terjun ya di dalam dunia dakwah. Kemudian bertindak sesuai dengan yang dipesankan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma. Amat besar kebencian di sisi Allah apa yang kamu katakan tapi tidak kamu lakukan. Ini menjadi poin yang sangat perlu diperhatikan. Kemudian yang diharamkan juga, baik melalui dunia nyata maupun di dunia digital. Pertama, tidak boleh melakukan kebohongan. Seorang dai adalah aib besar apabila dia suka berbohong. Karena ini karena tidak sesuai dengan manhaj fikih dakwah itu. Bagaimana dia menyebarkan kebaikan sementara dia adalah suka melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik seperti berdusta dan sebagainya. Kemudian tidak boleh mencaci maki agama orang lain. Ini yang menurut saya dalam fikih dakwah diatur seperti ini. Kita tidak boleh menghina agama orang lain, menghina sesembahan agama lain. Ini sekarang sudah terjadi di mana-mana. Mungkin nanti Ustaz Purnama juga bisa sampaikan, ini banyak kasus-kasus yang terjadi ya dewasa ini yang meresahkan masyarakat kita sehingga terjadi benturan antara agama satu dengan agama lain karena masing-masing dai-nya itu, mohon maaf, provokator, menyampaikan pesan-pesan
yang bisa menyakiti agama lain. Padahal di dalam Al-Quran sendiri dilarang. Janganlah kamu memaki sesembahan orang lain karena dia nanti akan memaki lebih kasar lagi, lebih kejam lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dakwah itu makanya kepada agama lain, kita kalau sesuatu yang tidak bisa dipersatukan, kita adakan toleransi tasamuh. Tapi kita akan mencari untuk menjadikan dakwah sebagai sivilisasi, tadi saya sampaikan. Untuk menjadikan dakwah sebagai sumber peradaban harus ada titik temu. Kalimatun sawa antara agama lain dengan agama. Kita cari perbedaan-perbedaan apa dalam hal kedamaian. Saya rasa agama lain juga mengajarkan. Kita mencari titik temu ke dalam diri kita, ke dalam internal akidah kita. Kita yang meyakini bahwa agama kita satu-satunya yang baik. Tetapi keluar, kita harus mengadakan namanya tasamuh. Tidak bisa kita beradu seperti itu. Apalagi di dalam Al-Quran dikatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kan udah jelas mana yang baik dan mana yang tidak. Karena agama yang lahir karena paksaan itu tidak akan bertahan lama. Dan Islam itu membutuhkan pemeluk-pemeluknya bukan hanya bukan hanya lahir masuk Islam karena secara paksaan, tapi Islam membutuhkan, itu sebabnya ayat itu bermakna bahwa Islam itu membutuhkan orang yang masuk ke dalam Islam secara pasrah, secara tulus, bukan berdasarkan paksaan. Itu sebabnya dakwah saat ini, versi sekarang itu, kalau dulu kan dakwah itu diartikan konversi, bagaimana orang berdakwah supaya non-muslim menjadi Islam. Tetapi saat ini ada yang memahami dakwah itu bukan hanya sebatas itu, tetapi untuk membangun atau menyebarkan pesan-pesan nilai-nilai universal Islam itu, sehingga masuk nanti, sehingga dengan sendirinya Islam itu akan bisa diterima oleh berbagai kalangan. Nah, itu saya rasa. Kemudian tidak boleh mencaci maki agama lain, tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Seorang dai, seorang pendakwah itu di dalam fikih dakwah itu tidak boleh berkata-kata memaki-maki madaunya, meskipun jamaahnya itu salah, itu dilarang. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisal mu'min bil la'an, walal ta'an, walal fahish, walal bazi." Orang mukmin itu bukan orang yang suka memaki, orang yang suka melaknat. Makanya salah satu bentuk dari keluhuran Islam itu yang sehingga menyebabkan bisa diterima oleh seluruh kalangan adalah karena kelembutan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Nabi itu penuh dengan tabsyir, menggembirakan dan juga mempermudah, bukan mempersulit. Makanya suatu ketika pernah ada seorang Arab Badui kencing di sudut masjid, kemudian para sahabat yang ada di situ marahnya minta ampun. Tetapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak usah marah, biarkan. Karena sesungguhnya kalian itu diutus, innama bu'istum muyassirin, kalau nggak salah, kalian itu diutus untuk membawa kemudahan, bukan untuk membawa kesulitan. Dari sini menurut saya dakwah itu dari contoh Arab Badui yang jelas-jelas kencing di sudut masjid, Nabi SAW masih memperlakukan bagaimana memperlakukan mad'u itu dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang baik. Nah, itu ya. Makanya di sini juga nanti saya sebutkan di dalam Quran surah An-Nahl, next di bawah lagi itu ada langsung lagi Quran surah An-Nahl ayat 125 di bawah. Satu lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lam bil muhtadin." Serulah seseorang itu ke jalan Tuhanmu bil hikmah. 3 metode di sini, teman-teman para pemirsa. Pertama adalah bil hikmah, yang kedua adalah bil mau'izatil hasanah, dan yang ketiga adalah mujadalah. Coba di next lagi, ada di bawah penjelasan saya. Bagaimana pandangan ulama terkait dengan bil hikmah ini? Ini terkait dengan tata cara syariat kita mengajak orang lain. Pertama bil hikmah, kata bil hikmah ini artinya adalah kondisional mad'u. Kita tahu kondisional mad'u kita ngapain. Tadi Arab Badui dalam contoh hadis yang saya sampaikan itu, dia orang Arab pedalaman, tidak tahu apa-apa, baru turun keluar kota, kemudian kencing di sudut masjid.
Nabi dalam hal itu memberikan peringatan kepada sahabatnya, pahami konteks mad'u, siapa yang Anda sasar. Kemudian kadar materinya. Yang dimaksud hikmah juga orang yang memahami materinya, cocok materi apa yang disampaikan. Kemudian bil hikmah juga diartikan oleh Buya Hamka itu dalam tafsirnya Al-Azhar, diartikan bijaksana, lapang dada. Orang yang berdakwah dengan hikmah itu adalah orang yang berdakwah dengan lapang dada. Kemudian bil mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah juga diartikan oleh Said Qutb. Bayangkan seorang Said Qutb ya, yang dalam tanda kutip banyak orang menganggap dia pandangannya cenderung ekstrem ya, Ustadz Ulama ya. Tapi beliau mengatakan mau'izah hasanah itu adalah menyejukkan loh, mendamaikan, dan tidak menjelekkan orang lain. Kemudian menyentuh hati. Sasaran mau'izah hasanah itu adalah menyentuh hati. Nah, kalau sekiranya ada benturan antara dai dengan mad'u, ada terjadi perdebatan yang tidak bisa dielakkan, diajarin oleh Al-Quran ahsan dengan cara yang terbaik. Tidak merendahkan, tidak menganiaya, dan juga harus dengan cara-cara yang adil. Ini saya rasa perlu kita pahami dalam konteks dakwah kita dewasa ini yang serba bebas, orang semua bebas berbicara dan sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya saya mungkin langsung kepada supaya waktunya berapa menit lagi nih, Ustaz Purnama, saya belum masuk ke era digital. Kita mungkin masih ada paling 5 menit Ustaz. Oke. 5 menit. Mungkin di bawah lagi, silahkan ke bawah lagi, dakwah virtual di era digital dan new normal. Nah ini, dakwah virtual di era digital dan new normal, pertama itu adalah dakwah namanya virtual itu identik dan kreatif. Orangnya yang hidup di dunia digital itu kreatif, inovatif, dan kemudian yang dibutuhkan juga harus beretika. Jadi dai-nya harus kreatif, inovatif, dan beretika. Dai yang tidak punya dalam tanda kutip ya, tidak punya skill kreatif dalam dakwahnya, maka cenderung ditinggalkan oleh pasar digital itu. Kemudian harus inovasi juga, harus berinovasi. Inovasi artinya materi yang dia sampaikan dia harus mampu mengemas dengan bahasa yang ringan dan juga sederhana. Nah, jangan itu salah satu bahan penelitian saya juga yang jadi perhatian saya. Yang menyebabkan dai kita banyak tidak sukses mengajak orang ke jalan agama yang baik, ke jalan kebaikan itu adalah dia lebih mementingkan kepentingan dai-nya, bukan kepentingan mad'unya. Apa maksudnya mementingkan kepentingan dai? Apa yang menurut dai-nya enak disampaikan itu disampaikan, tapi tidak memahami bagaimana yang dibutuhkan oleh seorang mad'u. Yang kedua, konten. Dalam dunia digital dibutuhkan juga konten-konten Islam yang sifatnya wasatiyah. Islam wasatiyah itu artinya Islam yang pertengahan ya. Pertengahan itu dalam artian bukan dihitung berdasarkan matematis ya. Ketiga berarti yang wasat itu nomor 3, itu bukan. Wasatiyah itu artinya Islam tengah, makanya Islam wasatiyah itu caranya adalah harus dengan pengetahuan. Ketahui dulu mana yang satu, mana ini, baru didudukkan. Kemudian cara mengedepankan wasatiyah juga harus rubah emosi keagamaan itu menjadi cinta agama. Jangan terlalu berluap-luap dalam beragama hingga hilang kecintaannya. Makanya disebutkan oleh para ulama, orang yang terlalu emosi beragama nanti akan menyalahkan meskipun agamanya sendiri. Nah, ini yang dibutuhkan. Karena kenapa dibutuhkan Islam wasatiyah? Karena dalam konteks digital itu kan orang beragam kultur, budaya, suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Dibutuhkan pemahaman Islam yang tidak kaku, pandangan-pandangan yang wasat, yang menengah lah. Disebutkan ummatan wasata dalam Al-Quran itu. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan ada undang-undang ITE-nya ini. Sekarang orang kalau berbicara seenaknya, meskipun dai juga ya, sepernama ya, ada kena pasal meskipun seorang ustadz ya, maka jangan mentang-mentang seorang ustadz kemudian tidak bisa kena pasal ya, kena juga. Karena itu kemudian dibutuhkan pemahaman tentang itu. Kemudian harus dakwah bil hikmah, kemudian juga tadi kaidah fikih dakwah. Kemudian selanjutnya, kemudian juga di sini saya sampaikan 3 macam karakteristik generasi milenial. Ini menurut Alfara Research Center. 3 ya, karakter orang milenial ini. 1, kreatif. Apa itu kreatif? Berpikir out of the box. Artinya ya kayak ide gagasan. Orang-orang anak sekarang itu
sangat kreatif sekali. Karena itu dia harus didekati dengan cara-cara yang seperti ini. Kemudian confidence, percaya diri orang sekarang pede-pede. Jadi dai-nya juga harus pede. Kalau dai-nya tidak memberikan, takut dibully, misal karena dia ingin menyampaikan sesuatu yang benar, tetapi dia takut merasa dirinya dibully, ya dalam hal ini dakwah bisa terreduksi oleh yang lain gitu. Kemudian connected, harus pandai bersosialisasi. Itu karakter, 3 macam karakter generasi milenial yang saat ini kita harus pahami supaya dakwah kita itu sampai kepada mereka. Jangan kita hanya tahu dakwah itu ya sifatnya wajib, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Jangan sampai niat yang mulia itu, ajaran-ajaran Allah yang begitu mulia, ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang begitu mulia, tercoreng oleh seseorang yang tidak memahami fikih dan dakwah. Next, kemudian di sini ada dakwah melalui internet dan dunia digital. Di sini saya rasa tadi juga sudah saya singgung. Next ya. Pertama ada menembus, di atas lagi, menembus batas dan ruang waktu. Ciri dari internet itu batas ruang dan waktu. Makanya tadi saya bilang global village. Masyarakat yang ada di mana bisa berbicara ketika itu. Singkat, kemudian murah juga. Ya. Sekarang murah, tinggal duduk di kamar, nggak perlu lagi ke nyewa Grab atau apa untuk mendengarkan kajian, cukup dengan mendengarkan internet. Cukup dengan membuka internet, melihat YouTube-nya Syariah Community ya, bisa langsung melihat ya setiap hari. Kemudian jasa internet itu setiap tahun meningkat. Nanti saya paparkan jumlah di Indonesia berapa jumlah internet, pengguna internet itu banyak sekali. Mad'u bebas memilih materi yang ia sukai, betul. Tapi tantangannya satu sisi, Mad'u kita bebas memilih materi yang ia sukai. Di sini salah satu tantangan yang sering saya terima dari jamaah itu adalah dia kebingungan mencari sosok figur sentral, sosok kiai itu. Kalau di pondok kita ketahuan nih, tapi kalau di dunia digital mereka susah mencari figur kiai yang ideal itu. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan makruh, yang satu mengatakan kafir, yang satu mengatakan ini, jadi mereka bingung. Karena itu ini menjadi tantangan ya bagi kita semua. Makanya mudah-mudahan lagi sekali Syariah Community ini menjadi penyatu ya, memberikan pandangan yang utuh terkait dengan Islam. Artinya yang selain dengan kehidupan lah, nggak hanya Islam saja, tentang informasi-informasi yang benar. Kemudian ulama bisa lebih fokus dalam memberikan jawaban atas isu yang berkembang. Tentu ulama yang peka terhadap internet dengan dunia digital, dia akan mampu mencari masalah-masalah yang dihadapi dewasa ini, lalu dia bisa memberikan formulasinya, dia mampu memberikan solusinya. Dengan ini maka dakwah saya rasa sebagai salah satu sumber peradaban membangun masyarakat madani itu akan mampu tercipta melalui dakwah kita, mudah-mudahan. Next, ini kemudian ini sama saja istihdam internet di dakwah, ini terasa tadi sama. Coba next lagi. Nah ini salah satu kaidah di dalam fikih dakwah di atas tadi, salah satu kaidah fikih dakwah yang atasnya lagi, yaitu al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat para ulama itu dianjurkan. Jadi pendakwah itu tidak dibenarkan menyampaikan pesan dakwah yang dapat meruncing perselisihan di masyarakat. Karena itu kalau di TV itu, kalau dakwah-dakwah di TV itu biasanya diberikan rambu-rambu. Makanya kemarin saya mengikuti dengan teman-teman dari Majelis Ulama Indonesia itu memberikan rambu-rambu. Ternyata dakwah kita saat ini sedang dipantau nih. Syariah Community dipantau, TV-TV dipantau oleh MUI dan bekerjasama dengan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ya. Jadi yang berkaitan dengan hal itu nanti dipantau. Kemudian di tengah perbedaan pendapat atas suatu masalah, pendakwah itu sebaiknya memilih pendapat yang diakui masing-masing pihak. Jika tidak mampu, pendakwah lebih baik bersikap diam. Nah ini yang saat ini menjadi pesan bagi saya pribadi dan juga mungkin bagi kita para duat itu, untuk bagaimana sikap arif dalam menghadapi dakwah yang serba terbuka saat ini. Nah ini di bawahnya, ini pengguna internet di Indonesia, ini tahun 2020, jumlahnya ini banyak sekali, 64% pengakses, 64% pengakses kira-kira sebesar 174 juta orang.
Bayangkan ini kalau dijadikan lahan dakwah ini betapa besar loh. Kalau ini mampu kita kemas, kita pahami ini, saya rasa Islam itu akan menjadi sebuah solusi ya bagi segala macam persoalan hidup di atas dunia ini. Saya rasa ya kalau benar-benar dimanfaatkan. Kemudian next, ada durasi akses per hari. Bayangkan berapa lama akses per hari itu ada diteliti ini. Dari 64% penduduk Indonesia, durasi rata-rata mengakses internet selama 7 jam 59 menit, 8 jam per hari. Ini bayangkan sangat panjang sekali, sangat lama sekali. Dakwah berapa yang mereka akses kira-kira itu? Dakwah itu, dakwah ustadz mereka yang dia condong itu berapa banyak dia akses. Ini saya rasa bisa jadikan lagi sekali ajang dakwah yang sangat luar biasa. Makanya saya sangat lagi sekali ya mengapresiasi teman-teman dari Syariah Community yang sudah melek melihat ini untuk memberikan pencerahan buat masyarakat. Kemudian selanjutnya ini ada penggunaan platform media sosial. YouTube itu masih di nomor urut pertama. Dari Januari 2020 YouTube itu masih urutan nomor 1 paling banyak diakses di dunia, di perangkat sosial ya, di Indonesia ya. Baru kemudian WhatsApp. Makanya bertebaran di WhatsApp ini hoax dan sebagainya kan, hoax, hadis begini-gini, hadis kalau begini-begini. Kan ternyata sumbernya itu kalau kita lihat itu sangat tidak sesuai. Baru kemudian Facebook, Instagram, Twitter dan seterusnya. Jadi YouTube itu masih menjadi nomor 1 ya. Makanya tadi saya sampaikan Ustadz Abdul Somad itu naik di YouTube, Ustadz Adi Hidayat naik di YouTube gara-gara itu. Nah ini di bawah saya lihat next, supaya singkat aja. Ini gambaran dari sosial media para ustadz. Ustadz Abdul Somad itu 5 juta loh Instagramnya. Ustadz Adi Hidayat 3 juta, Hanan Ataki 8,6 juta loh. Ini udah kayak dulu yang bisa followers begini kan Ustadz Purnama kan artis-artis, penyanyi-penyanyi, dan ternyata itu sama loh. Ini menunjukkan bahwa market agama itu sangat besar saat ini. Kita harus imbangi. Gus Miftah 1,8. Nah, ini yang perlu menjadi pelajaran dan perhatian bagi kita. Next. Nah, ini YouTube juga Ustadz Abdul Somad masih juga sangat tinggi sekali. Kemarin di Kementerian Agama siapa kalau saya tidak salah, nanti bisa dikoreksi, merilis Ustadz yang paling banyak diakses pada tahun 2020, urutan nomor 1 tetap Ustadz Abdul Somad. Tahun 2020 akses orang paling banyak itu adalah Ustadz Abdul Somad. Ini bayangin misal acara Pak Quraish Shihab aja yang kemarin baru di-upload sekitar 9 April itu udah nonton hampir setengah juta ya. Setengah juta 9 April. Ini menurut ini kan pasaran dakwah yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak mampu memahami dengan benar, dakwah itu bisa menjadi salah arah ya. Mungkin itu ya Ustadz Purnama ya sebagai pengantar dari fikih dakwah di era digital saat ini, mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Hizbullah. Nah, rekan-rekan pemirsa community, Syariah Community, pancingan dari Ustadz Muhammad Hizbullah ini masih pancingan Ustadz ya, belum pada kontennya. Ada banyak hal yang untuk didiskusikan. Tapi mohon izin saya menyapa ini dulu para pemirsa live di YouTube Syariah Community. Di sini ada Pak Nasrul Fatah, ini sudah jadi langganan juga dari Pekanbaru. Pak Jufri Jakob dari Manado, Pak Fathuddin dari Cilacap. Tadi ada Hakimatus Sadiqah dari Kebumen, Abu Zal Al-Ghifari dari Banjar, kemudian banyak sih Pak di sini ada Pak Tulus, Pak Urip, Bu Lili, kemudian Lulu Sengtias, Nur Muhammad Amin, Ahmad Hidayat. Nah, ini cuman ada beberapa juga pemateri dan pemirsa setia. Di sini ada Pak Bahrul Ilmi dan Rizky Maulida sebagai pemateri dan memang pemirsa setia community, Syariah Community. Oh iya, ini nama muncul lagi. Ibu Hajah Komariah yang selalu absen setiap harinya. Terima kasih Bu Hajah Komariah. Oke, rekan-rekan semuanya,
untuk membuka pertanyaan pada sesi fikih dakwah di era digital ini, saya berikan mungkin 2 penanya terlebih dahulu. Silahkan bagi rekan-rekan semuanya, pemirsa Syariah Community yang akan memberikan pertanyaan kepada Ustadz Muhammad Hizbullah terkait fikih dakwah di era digital. Oke, kita cek YouTube. Sudah adakah? Belum ada, Ustaz. Ya. Ya. Berarti yang berikutnya, Ustadz, ini ada titipan lagi. Ada titipan lagi. Oke, untuk host ini ada beberapa titipan terkait dengan dakwah di era digital. Tadi dikatakan dakwah itu terkait dengan peradaban. Dakwah itu untuk memanusiakan manusia. Nah, Ustadz, ada nggak tipsnya, dalam artian tips sebagai apa namanya di sini? Sebentar. Ya, yang memang tidak berlatar belakang sebagai seorang kiai di sini, pesantren maupun yang berpendidikan keagamaan, bisa nggak kita melakukan dakwah? Kemudian apa hal-hal yang harus jadikan rambu-rambu di dalam dakwah di era digital? Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, begitu ceritanya, Ustaz. Silahkan, Ustaz. Baik, pertama tadi saya sampaikan bahwa dalam fikih dakwah itu ada pembahasan tentang kewajiban berdakwah. Kewajiban berdakwah tadi ada kalanya sifatnya kolektif, ada kalanya sifatnya individu atau fardu ain. Tadi saya sampaikan bahwa dakwah itu bisa dilakukan oleh siapa saja, ya. Tergantung dari keahlian mereka masing-masing. Seorang pejabat dia bisa berdakwah kepada bawahannya, jajarannya. Seorang dosen dia bisa berdakwah kepada mahasiswanya, seorang dokter dia bisa berdakwah kepada pasiennya. Nah, ini yang harus dia pahami, dakwah itu adalah sebuah amal kebajikan, mengajak orang ke sabili rabbik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah seseorang ke jalan Tuhanmu. Ke jalan Tuhanmu tadi saya sampaikan ada bermakna dua, ada bermakna Islam dalam arti agama. Ada yang bermakna kebaikan universal, yaitu kebaikan-kebaikan seperti bagaimana misal dokter dengan pasiennya, bagaimana seorang mahasiswa dengan mahasiswanya. Nah, rambu-rambunya apa? Rambu-rambunya tadi saya sampaikan, dia harus mengetahui bagaimana masalah-masalah yang sifatnya adalah furu'iyah, masalah-masalah hukum. Ya, makanya tadi saya sampaikan al-khuruj minal khilaf mustahabun. Dia harus mengetahui bagaimana dakwah-dakwah yang sifatnya dapat memperuncing umat. Dia harus tahu bagaimana dakwah-dakwah yang sifatnya ini tidak boleh, ini boleh dan ini tidak boleh. Misalnya tentang menyinggung agama orang lain. Ini tentu sangat sensitif. Apalagi mereka bukan background dia agama. Lebih fokus saja kepada dia bidang dakwah apa keahlian dia, dan lagi sekali dakwah itu tidak identik dengan tugas seorang ustadz saja, seorang ulama saja. Tetapi dakwah itu adalah tugas semua manusia. Apapun profesi dia, seorang istri dia menjadi berdakwah kepada anaknya. Seorang suami minimal kalau dia bukan seorang ustadz, dia mau berdakwah kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya. Hal-hal rambu-rambu seperti isu-isu masalah akidah, masalah-masalah hukum fikih yang sifatnya fikih-fikih tertentu ya, yang kira-kiranya akan meruncing masalah, maka tentu hal-hal ini dihindari ya. Seperti lagi tadi ya, masalah menyinggung agama orang lain, isu-isu keagamaan, isu-isu ras, agama, suku, budaya itu harus lebih diperhatikan dan harus lebih sifat berhati-hati. Itu Ustaz Muhammad. Oke, terima kasih Ustaz Muhammad Hizbullah. Berikut ada 2 pertanyaan yang bersambung. Yang pertama dari Abu Zal Al-Ghifari, dia di Banjar. Pertanyaannya, apa maksud fikih dakwah secara singkat lewat era digital? Kemudian, apakah hukum Islam akan semakin dikenal masyarakat atau semakin asing oleh umatnya sendiri?
Itu Ustadz yang pertama. Mau satu persatu atau dua sekalian Ustadz? Terserah gimana. Ya, satu-satu saja dulu Ustadz. Lebih Oke. bagus. Bagaimana sebenarnya maksud dari fikih dakwah itu secara singkat di dunia digital? Intinya adalah fikih dakwah tadi ketentuan-ketentuan syara atau hukum yang berhubungan dengan aktivitas dakwah di dalam dunia digital. Misalnya tidak boleh memaki agama lain, tadi saya sampaikan, tidak boleh menyampaikan hoax, nggak boleh berbohong, nggak boleh menyakiti orang lain. Itu salah satu contoh dari fikih-fikih dakwah di era digital yang ada ketentuan hukum syaraknya di dalam agama. Itu tidak boleh ya. Nah, kemudian tadi yang kedua apa tadi yang Islam apa? Apakah Islam semakin dikenal masyarakat atau semakin asing oleh umatnya? Nah, apakah ini pandangan bisa sifatnya subjektif ya Ustaz Purnama ya? Dan jawabannya kembali kepada kita. Makanya kata Muhammad Abduh itu, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu akan terhalang oleh umat Islamnya itu sendiri. Nilai-nilai Islam yang damai, yang ramah, yang baik itu hilang oleh oknum muslimnya itu sendiri. Nah, saat ini kita bisa lihat apakah kita sudah menampakkan wajah dakwah yang baik apa tidak? Apakah saat ini kita sudah menampakkan wajah Islam yang baik apa tidak? Kita ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Jawabannya adalah ada pada diri kita masing-masing. Apakah Islam nanti akan dianggap asing, gharib oleh orang lain karena ulah dari teman-teman kita di luar sana yang memandang Islam secara sempit, ekstrim dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita bisa menampakkan wajah-wajah Islam yang baik, yang damai, yang bisa bekerja sama dengan pihak mana. Wallahu a'lam. Ya, memberikan salam kepada yang lain. Ya. Oke Ustadz, yang berikutnya dari Hakimatus Sodikoh. Ustadz, adakah tips yang paling mudah dan sederhana terkait dengan menyaring materi yang bersumber pada hukum hadis yang qawi untuk orang awam? Yang ini di dunia digital ya, saya Purnama ya. Kalau di dunia digital, pertama pastikan sumber referensinya itu adalah media-media yang sudah diakui ya. Anda harus tahu, jangan misal dari blogspot yang sudah tidak diakui ya. Harus tahu rujukan-rujukannya. Sekarang banyak ya yang Anda bisa lihat. Bahkan sekarang kita Maktabah Samilah aja itu Anda bisa buka sendiri di laptop. Yang bisa berbahasa Arab bisa itu Maktabah Samilah. Hadisnya ini sahih apa tidak? Ini bisa Anda lihat. Kedua, cari dari referensi utuhnya. Kalau dengar dari orang jangan langsung percaya, tapi langsung rujuk lagi dari kitab aslinya. Misal Muhammad Abduh pernah mengatakan seperti ini, Imam Syafi'i pernah mengatakan seperti ini. Anda jangan gara-gara mendengar satu dari lain hal, kemudian menjadikan kita itu kemudian menjadikan kita itu cepat memvonis. Satu, pastikan referensi dari media-media yang terakui. Saya rasa tahulah media mana ya. Kalau di Indonesia misal ada NU Muhammadiyah lah itu, misal salah satunya dari rujukan misalnya. Meskipun ada di luar itu saya tidak bisa sebut secara lengkap ya. Kemudian lihat dari sumber aslinya. Jangan terprovokasi oleh judul. Biasanya di meme itu judulnya aja, tapi dia nggak lihat. Ternyata isinya seperti ini. Nabi Muhammad tidak masuk surga, misal pernyataannya. Tapi dia nggak baca. Itu kan bisa menimbulkan fitnah. Dan kita langsung men-share hukum-hukum normal, hukum-hukum fikih. Saya rasa sekarang banyak ya di sumber-sumber online itu yang diakui ya. Ada, kalau di NU online juga ada. Dan saya rasa banyak lah. Saya rasa teman-teman memiliki sumber-sumber yang, dan pastikan yang nulis itu siapa, secara keilmuan ya. Makanya orang sekarang, seperti tadi saya sampaikan, karakter orang zaman sekarang, orang milenial masyarakat Madu sekarang itu cenderung kritis ya, kritis sekali. Ini sumbernya siapa? Oh ini Ustadz ini nih, oh Ustadz begini ya. Nah, tapi jangan juga ya, karena pandangan politik biasanya Ustadz pernah, oh Ustadz yang jadi apapun yang disampaikan oleh Ustadz ini haram, kebalikannya halal.
Kan ada itu. Kita dikotak-kotakkan dengan itu. Janganlah masalah agama ya lepaslah dari aktivitas politik. Jadi sumber media yang harus terakui, yang sudah diakui oleh masyarakat dan udah dirilis. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Yang berikutnya ini dari Arul Azim. Ustadz, bagaimana cara mengajari anak agar suka mendengarkan dakwah di media sosial, sedangkan kebanyakan yang terjadi anak kalau sudah megang HP adalah nonton kartun? Ya, oke. Ini bagus sekali. Kebetulan sama anak-anak saya juga masih kecil ya. Hampir semua karakter anak itu ya suka belum saatnya untuk mendengar dakwah. Tapi satu sisi, jangan terlalu dipaksakan untuk dakwah kriteria dakwah ibu atau kriteria dakwah bapak. Kriteria dakwah bapak-bapak tentu berbeda dengan kriteria dakwah anak-anak. Jangan muncul bahas masalah fikih perbandingan 4 mazhab. 4 ala mazhabil arba'ah. Kalau bersentuhan kulit laki-laki perempuan. Jadi disuruh anaknya yang masih kecil nggak bisa. Jadi harus ada media dakwah. Saya rasa sekarang udah banyak tuh. Ya melalui kartun-kartun itu banyak loh sekarang. Yang sifatnya Islam yang bagus. Ada misal siapa itu ya, ada banyaklah anak-anak itu yang Omar Hana apalah namanya, kan ada itu sekarang. Yang anak saya juga suka nonton dan mereka menyelipkan, makanya kita nunggu nih para pegiat dakwah yang aktif di dunia digital untuk mengemas dakwah itu untuk anak-anak. Karena ini sangat sangat penting sekali. Jadi caranya adalah ikuti dunia anak-anak. Jangan juga terlalu dipaksa karena masa anak-anak juga memang dakwah itu, apalagi anaknya masih kecil ya, jangan juga terlalu dipaksa untuk tetapi perlu dididik, bukan berarti dipaksa. Dan dakwah itu tidak hanya identik dengan, lagi sekali ya, Islam normatif, Islam fikih itu nggak selama itu aja, tapi bisa kebaikan, cara berhormati orang tua, menghormati orang yang lebih besar dari dia, menyayangi orang tuanya dan seterusnya. Itu saya rasa pesan-pesan dakwah juga. Dan dari berbagai sisi. Silahkan pilih, makanya di YouTube sekarang ada kan namanya itu di YouTube itu YouTube Kids kan, makanya anak kita supaya tidak masuk iklan-iklan tertentu, itu salah satu cara juga itu YouTube Kids, karena pesan-pesan kebaikan, dan mudah-mudahan nanti ada YouTube Kids dakwahnya. Ya, ada kartun-kartun yang diselingi ngaji juga seperti itu ya. Betul. Oke, ini pertanyaan yang berikutnya, cuman dari Bayu Aryawan dari Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Apakah ceramah atau khutbah Jumat yang ditayangkan di TVRI itu sudah sebentar Pak, agak susah sudah sesuai dengan kaidah syar'i dalam dakwah pada umumnya. Jadi ceramah yang ditayangkan di TVRI atau Muas TV seperti Ustaz. Apakah sudah sesuai dengan kaidah syar'i? Apakah sesuai dengan kaidah dakwah? Ya, yang pertama untuk mengetahui secara sesuai syar'i dan tidaknya, satu harus diadakan penelitian tentunya ya. Harus dikumpulkan. Tapi kalau secara umum saat ini sudah sesuai ya. Karena yang dilihat di Istiqlal itu kan di Istiqlal apa yang disampaikan oleh khotib kan langsung didengar. Rukun khutbahnya, kemudian yang dimaksud di sini sesuai syar'i maksudnya apa? Apakah rukun hukum norma hukum fikihnya sudah sesuai karena rukun khutbahnya terpenuhi. Kalau mengenai kode etik dakwahnya saya rasa juga sudah sesuai. Apa yang dilanggar nggak ada, malah nggak ada iklan kan kalau di TVRI itu yang disiarkan secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta itu salah satu bentuk. Kalau pertanyaan apakah itu termasuk dari bagian dari dakwah digital, ya termasuk bagian dari dakwah digital yang mudah-mudahan nanti TV-TV yang lain juga memberikan space waktunya, TV-TV mainstream itu Purnama memberikan ruang satu dakwahnya nggak hanya bulan puasa saja yang tanpa ada iklan. Oke. Satu lagi Ustaz. Pada iklan dan sebagainya. Karena iklan itu kata orang komunikasi, orang khutbahnya iklan. Mungkin Ustaz. Ya, terakhir
Ini ada pertanyaan, apa bekal para juru dai di era digital, Ustaz? Jadi mungkin ini untuk menggenapkan, atau mungkin pertanyaan terakhir ya, ya, untuk menggenapkan di pertemuan hari ini, apa bekal para juru dakwah di era digital? Itu seperti Ustaz. Ya, yang pertama bekal para juru dakwah dai ya, beda mad'u dengan dai. Berarti saya harus dai dulu. Pertama dia harus memahami materi dakwah. Dia harus berilmu, satu, berilmu. Jangan sampai nggak berilmu, seorang dai nggak berilmu itu dikucilkan dan juga direndahkan. Gimana dia bisa menyampaikan pesan agama sementara dia tidak memahami dari apa yang disampaikan? Selanjutnya memahami kondisi lingkungan masyarakat, artinya memahami kondisi digital. Jadi orang sekarang itu sukanya apa nih? Dia harus tahu nih, sukanya seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang dimengerti. Jadi dia harus tahu bahasa yang dimengerti seperti apa di dunia digital. Maksudnya bahasa ini bukan berarti bahasa bukan hanya bahasa verbal, bahasa non verbal juga. Ketertarikan orang digital seperti apa, nah masukkan di situ. Kalau yang kalau mad'u tadi saya rasa sudah disampaikan, harus pintar memilih konten. Paling itu ya.